Biasanya kalau saya live-nya topiknya seputar psikologi terapan, entah yang urusan-urusan kehidupannya ya, manusia yang pingin jadi manusia, yang bosan jadi manusia kan gitu. Habis Bang Ali, itu mau kemana gitu. maksudnya psikologi terapan tuh gimana? Iya, jadi lebih kepada praktisi-praktisi psikologi manusia ya. Kan banyak orang pada pakai teori-teori, sekarang terlalu banyak teori, padahal sebenarnya kita sendiri sudah punya bakat untuk menyelesaikan masalah masing-masing kan gitu. Ah, Kan gitu. Yang menjadi PR kita nggak tahu manual booknya kita gitu. Kan setiap orang punya manual book masing-masing kan, punya ciri khas, karakteristik. Nah, apalagi di zaman sekarang manusia sudah banyak terinfluensa atau terdoktrin sama profil jati diri lingkungan, sehingga dia belum ketemu jati diri aslinya. Kadang-kadang pas kita menjadi manusia mandiri, apa sudah nikah atau jauh dari keluarga, kita kok melihat diri kita ada yang aneh. Padahal enggak, itu bakat-bakat diri sendiri yang mungkin belum pernah disentuh, dipelajarin kan gitu. oh, jadi itu sebenarnya kayak imitating orang ya. Padahal dianya awalnya nggak begitu, tapi karena lingkungan, jadi kayak ngikut Iya, apa yang sifatnya jadi orang. ya kita kan lahir kan pasti kan diadaptasi sama sebuah lingkungan kan gitu ya. Iya. Sehingga jati diri kita sebenarnya adalah jati diri lingkungan sendiri kan gitu. Misalnya ya kita maunya siapa yang dominan, seorang ayah, seorang ibu kah, seorang kakak kan gitu. Iya. Nah, yang repot itu kadang-kadang manusia jadi bingung pas dia independen, pas dia sudah tidak ketergantungan lagi sama kekuatan keluarga, terus melakukan sesuatu yang aneh, terus dia menyalahkan diri, kok saya sekarang aneh, saya berubah. Mungkin bukan berubah, mungkin lagi ketemu sama diri itu sendiri kan gitu. I see. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sangat besar. Terus salah nanya gitu, salah curhat, nanya sama orang yang nggak kompeten kan gitu ya. Oversharing ya. Oh iya, baca buku Jana. Padahal sebenarnya kita sendiri sudah punya apa ya? Kita sudah punya guidance. Ada makhluk. Kalau saya bilang makhluk itu sudah diberikan waktu lahir. Namanya makhluk pengetahuan. Kalau orang umumnya bilang korin, tapi orang kan lebih banyak menjelaskan korin dari sisi yang kulit doang. Jin lah apa itu kan bagian kulit. Padahal kan sebenarnya korin itu adalah makhluk kecerdasan ya. Itu kita juga, tapi dia makhluk, dia seperti makhluk karena bisa komunikasi, bisa ditanya dan bisa disuruh, bisa injeksi pengetahuan di kita. Oke. Gitu. Aku baru ngerti itu. Karena orang biasanya kalau misalnya dia ada apa korinnya tuh gini gitu, lebih ke hal-hal yang klinik taunya. Banyak memang nggak, korin itu memang klinik karena dia kan metafisika kan gitu ya, karena dia makhluk yang cuman orang banyak ngebahasnya. Yang lebih populer di Indonesia adalah fungsi korin yang bagian kulit, apa itu yang aneh-aneh, yang serem-serem apa semua itu kan bagian kulit, bukan bagian inti tentang fungsinya dia gitu. Contoh salah satu teknologi korin yang saya pernah saya injek atau saya aktifkan ke orang, misalnya kayak misalnya gitu ya, saya pingin punya keahlian, saya hobi sama satu keahlian ini tapi susah sekali dari bahasanya, saya harus belajar bahasa Rusia misalnya gitu ya. Enggak, itu perintahin korin, diprogram korinnya, lepas 3 bulan kemudian jadi ahli di bidang itu. Bahkan yang dia baca bahasa tulisan Rusia, tapi karena yang bekerja dalam makhluk pengetahuan, masuknya langsung kepada aplikatif, langsung outputnya jadi seperti kalian itu. Itu buat orang-orang awam kayak kita itu bisa dipelajari. Loh, memang dahulu kita punya kakek moyang, hari-hari hidupnya belajar ini, kita yang udah ketinggalan, kita udah degradasi. Aku baru tahu loh, menarik loh Zaman sekarang ini sudah degradasi, udah nilai-nilai pelajaran inti udah ketinggalan jauh, udah di breakdown, udah diperdagangkan, udah macem-macem deh gitu. Jadi kalau ngomong kayak gini nggak banyak orang yang suka nih, karena apa? Bingung kan gitu. Jadi kemunduran dong ya jatuhnya ya. Contoh,
Orang sekarang kalau pergi ke tempat yang jauh harus pakai alat bantu kan. Ya zaman dulu cuma niat aja, badannya sama niatnya langsung terobos, nyampe. Hebat mana? Kalau dulu badannya itu dirinya sebagai teknologi, kalau sekarang nggak dibikin alat bantu teknologi kan begitu. Gitu. Benar, pernah dengar kan? Iya. tapi Orang aku dulu lihat bisa Bang Ali bisa time travel, ya. time travel. Loh, time travel itu hal biasa orang zaman dulu. Makanya banyak makin akhir zaman nih kemunduran. Kalau dulu badannya dirinya sendiri sebagai teknologi gitu. Tapi zaman sekarang ada nggak sih orang yang itu Ada, time traveler gitu, bener ya? ada. Kayak gini loh. Ini ada hal yang Ngerogoh lucu. Sukmo. Ngerogoh Sukmo. Ngerogoh. Ngerogoh Sukmo itu apa namanya? Itu bagian, tapi dia bukan inti dari time travel itu sendiri. Itu dia tuh bagian dari proses time travel, kan gitu, gitu. Bang Ali, tahu kan ada konten The Simpsons? Iya tahu. Ada filmnya kan. Terus kan ada beberapa kali di episodenya dia itu yang sama banget kayak kejadian itu loh. Contoh kayak ada Donald Trump yang waktu itu terus bener dan posisinya bener. Jadi disangkanya si pembuat cerita itu time traveler gitu. Aku nggak ngerti sih, maksudnya itu cuman kayak spekulasi kah atau Saya ngajar si ilmunya. Saya ngajar ilmunya. Itu bukan hal hebat. Itu kan dihebat-hebatin sama pihak. Itu kan aslinya tuh yang menguasai ilmu itu kan orang timur, orang kayak kita. Cuman ya mereka kan jago branding ya, orang-orang luar kan ya. Ya. Bisa mengakuisisi kan gitu. Iya. Kalau Mayang ngikut di Facebook saya, informasi kayak Bud Simpson udah kita informasiin. Oh. Nah, cuman kan sekarang sehebat-hebatnya kita baca keadaan, yang paling hebat kan kalau kita sebenarnya bisa membaca time travel kita sendiri sebenarnya. Misal dalam tahun ini, sebulan ini apa yang akan kita dapat, peristiwa apa yang akan terjadi sama kita. Kalau kita di sini seperti apa, itu yang seharusnya ke sana gitu kan. Ya. Fungsinya kita dulu kan harus dapat manfaat dari ilmu itu kan gitu. Iya. Ya kan ya. Sebelum diaplikasiin Kan gitu. ke orang. Sebelum aplikatif ke orang kan gitu. Nah, kalau sudah kita ngerasain manfaatnya baru. iya kan gitu. Berarti Menarik kok. errornya di kita dulu gitu ya Bang Ali. Karena kan teknologi itu kita gitu. Kita ini kan teknologinya. Makanya teknologi kita dulu harus diaktifin maksudnya gitu. Baru kita bisa baca teknologi orang lain gitu. Makanya kan sangat aneh orang-orang yang indigo, tanda kutip ya. Dia bisa baca keadaan orang lain tapi dia tidak bisa membaca dirinya. Kan jadi aneh gitu. Iya, benar. Kan gitu. Iya. Karena memang mempelajari diri sendiri ini lebih pahit daripada menjalani kehidupan. Karena kita akan bertemu sisi kita yang jujur, tapi kita punya keinginan yang sebenarnya kontra. Karena waktu kita bikin keinginan kita belum tahu diri kita. Jadi kadang-kadang pas kita punya keinginan, pas tahu diri, loh kok ini tidak sampai ya. Nah, karena keinginan sebelumnya dibangun bukan dari nilai-nilai dirinya kan gitu, dari nilai-nilai dirinya yang dari lingkungannya kan gitu. Bang Ubay ada mau nanya nggak? Nah, itu sharing aja. Sharing aja. Ini kan pengetahuan manusia pada umumnya kok. Ini paling ngingetin ulang kan gitu. Kok kayak jalan di tempat terus gitu. Solusinya kan semuanya kayak tadi dibilang, semuanya solusinya sebenarnya udah ada di diri Udah ada. kita gitu kan. Iya. Terus sedangkan yang saya rasain sekarang itu tuh kayak, loh kok jalan di tempat kok malah kayak katak dalam tempurung, gimana sih jelasinnya? Paham. Dan nggak usah sedih karena itu memang lagi case seluruh umat di zaman sekarang. Bahkan orang-orang yang mungkin sekali berpinter pun gitu ya. Atau ya tadi saya bilang tuh banyak orang-orang yang indigo. Saya nggak bilang paranormal tapi parah normal gitu ya. Kenapa saya bilang parah? Karena
Kenapa paranormal? Karena dia harusnya sebenarnya 2 jalur, dia bisa jalan dia, harus dia baca, terus orang lain kan gitu. Oh. Kan seperti itu. Nah, apa namanya? Tapi benar, jadi contoh ya, contoh misalnya klien saya nanya gitu kan ya, yang paling umum kan masalah bab keuangan ya, bab keuangan. Oke, lalu saya lihat dalam setahun ini perjalanan potensi uang sama badannya. Oke. Lalu dia bilang sandarannya ada sama anak sama istri kalau dia sudah berkeluarga. Kan gitu. Terus dia bilang, terus kerjaan saya apa? Nyenengin mereka berdua. Lah profesi saya cari profesi suka-suka karena sandaran badan uangnya itu ada di anak istri. Berarti dia harus setahun ini harus melayani itu, pelayanan itu. Kan gitu. Nah, terus tahun depan ya bisa berubah, bergerak. Nah, makanya gitu. Jadi kadang-kadang orang stuck, dia tuh nggak tahu nih badannya ini sekarang, ini sandarannya kemana kan gitu. Karena Tuhan Maha Adil, maka ini orang tidak akan pernah selalu dibikin dominan, dirinya bisa sebagai pencetus dari apa yang dia inginkan. Karena Tuhan Maha Adil, dikasih sandaran-sandaran. Nah, kita harus tahu nih sandaran kita gitu kan ya. Oh, sekarang ini saya potensi ada di Indonesia, tapi bisa nggak kalau saya tidak mau sandarannya ini? Saya bilang, bisa nggak kamu pindah tempat? Kalau kamu nggak ada masalah pindah tempat, saya cari tempat mana? Karena gini, dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda, maka potensi nasib itu berbeda. Contoh bahwa dalam 1 tahun ini semua lumbung panen padi di Indonesia itu tidak semuanya surplus. Iya kan gitu, sama-sama nih bibitnya ditanam bareng, waktunya semuanya nggak bisa kan. Tutorial itu, nah itu kita bahas sama gini. Makanya diri kita ini untuk urusan misalnya bab uang, ini suburnya di mana kan gitu. Terus harus bersandar sama apa kan begitu. Nah hal-hal ini makanya orang-orang zaman dulu dia tuh punya kalender kan. Ya paling gampang di Jawa lah. Iya kan ya, kapan harus panen, kapan ini. Sebenarnya bukan harus mengimani itu, tapi tidak seperti juga kita gini, besok gua nih mau liburan, tapi lihat BMKG bilang besok potensi tempat liburan gue ini bakal hujan besar. Oke, keputusan berlibur apa tidak masih sama kita, tinggal kalau kita mau berlibur, kita punya persiapan, jadi gitu loh. Nah, arahnya tuh ke sana sebenarnya, gitu, arahnya tuh ke sana. Jadi ini pembaca ini disikapi adalah sebagai knowledge untuk apapun perjalanan kita. Oh gini. Kita tidak bisa merubah takdir, tapi kita bisa berkualitas di nasib. Tunggu, gimana? Kita tidak bisa merubah takdir, tapi kita bisa berkualitas di nasib. Tapi kita bisa berkualitas di nasib. Karena takdir udah tidak penting, itu ranah Tuhan, itu ranah Sang Pencipta. Ya, hak prerogatifnya. Iya, ranah manusia itu ada di nasib. Saya kasih contoh ya, yang paling gampang nih. Oke. Ada 2 sejoli baru endohoy berasmara, saling jadian. Indah nggak tuh? Indah ya. Oke, punya rencana pingin malam mingguan di puncak, nih tinggal di Jakarta nih. Oke, dia jalan nih jam 7 malam, masuk tol macet 6 jam. Secara takdir menyiksa ya. Betul kan? Iya. Secara takdir menyiksakan. Tapi apa yang terjadi sama mereka selama 6 jam? Ini yang dicari. Makin lama makin asik. Kualitas nasibnya dia yang buat. Oke. Ya kan? Fakta, takdir atau faktanya perjalanan tidak mulus, macet 6 jam. Tapi karena nasibnya mereka lagi kasmaran, mereka bersetuju untuk menyikapi waktu itu dengan keindahan, maka dia sudah tidak penting lagi tuh takdir. Bagaimana kalau kita hari-hari mempersiapkan diri kita dengan penuh cinta, penuh bahagia, penuh hati selamat. Apapun yang kita tempuh, it's okay kan gitu. Jadi kayak gitu. Enak ya? Sederhana ya analogikanya ya gitu. Iya. Gitu. Dan hanya manusia yang dikasih hak untuk upgrade
kualitas nasib, hanya manusia. Nggak ada lain selain manusia, hanya manusia. Kalau gimana dengan gini? Mungkin nih hal bodoh yang aku tanyain. Sorry Bang Ubay, kayak aku mau monopoli dialog. Sorry Om Papara, teman-teman yang lain. Aku mau tanya, ada orang bertanya ke orang pintar. Yang kayak Bang Ali bilang tadi, untuk orang dia bisa bacain, tapi untuk diri sendiri dia nggak bisa bacain. Bahkan orang Dia lain tidak mau belajar ya, maksudnya gini, dia tidak mau belajar untuk bisa baca diri ya. ya, untuk orang lain sampai percaya bahwa apapun yang dikatakannya, informasi itu legit, Mendekati valid, kebenaran, oke. katanya. Tapi dia sendiri tidak bisa memprediksi dirinya sendiri, bahkan sampai ada orang yang percaya bisa menghasilkan kekayaan dari orang tersebut. Padahal orang itu yang didatengin nggak kaya sama sekali. Bahkan sampai minjem uang. Mayang, aku mau tanya, Ya. para montir-montir mobil BMW yang mahal, apakah Ya. dia punya BMW? Tidak. Ya udah sama kan. Iya dong, montir BMW punya skill memperbaiki mobil-mobil mewah. Tapi si montir tidak punya mobil mewah, apakah salah? Tidak, kalau secara skill. Tidak. Betul ya? Ya dong, kan gitu kan. Aku tahu soalnya arahnya itu ke sana kan gitu kan ya. Arahnya ke sana. Nah, cuman itu tadi saya bilang, alangkah baiknya sedangkan manusia dikasih kesempatan, ya kan, lebih asik lagi bahwa ternyata ada teknologi manusia bahwa seorang montir BMW bisa punya BMW kan gitu. Ya. Tapi ini bukan tentang montir. Enggak, ya artinya gini, ada seorang orang pintar bisa membantu orang, atau ada orang datang tentang bagaimana potensi atau membangun dia punya kekayaan atau kesuksesan secara finansial. Tapi tidak. Kan, manusia itu kan sangat luas kan gitu ya, sangat luas. Kembali lagi bahwa bisa aja misalnya Mayang datang ke saya, UU datang ke saya. Di Mayang tidak berhasil, di UU bisa berhasil kan gitu. Oke, kenapa? Yang paling dasar, bagaimana saya, nih saya belum pakai ilmu spiritual nih, ya. Anggap saya bohong-bohongan nih, ngasih ini ya. Iya. Tapi kalau saya secara natural, karakter saya ini membangkitkan belief system di UU. Belief system UU sendiri sebenarnya, karena padahal artinya keahlian saya sebenarnya saya bisa ngebangun pas gitu secara otomatis cocok, anggap ya mau UU bisa jadi. Ini ngomong nih gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi manusia unik. Nah, saya lebih membantu orang, mengajar orang gitu ya. Saya mendidik orang ataupun saya membantu jasa ke klien. Sebelum saya pakai alat ruhani, spiritual, belief systemnya dulu saya bangun. Karena dengan ya itulah modalnya kan gitu, dirinya itulah teknologinya kan gitu. Yang lain adalah perangkat pendukung, perangkat percepatan, kemudahan gitu. Kalau belief systemnya belum terbangun, ya repot, jadi untung-untungan. Saya kan pinginnya kan untung-untung terus kan, klien kan gitu, atau muridnya untung-untung terus, bukan untung-untungan gitu kan. Nah, belief systemnya itu yang harus diaktifkan. Nanti knowledge-nya mau pakai apa, mau pakai budaya mana, mau cuman hanya pakai agama saja, is okay. Nggak pakai agama juga, karena belief systemnya sudah terbangun kan gitu. Ya, ngerti. Gitu. Kayak Loa itu kan membangun belief system sebenarnya kan. Law of attraction itu sebenarnya membangun belief system kan gitu. Love of word. Kok love sih? Law, hukum tarik law of attraction. Of Iya. word, iya. Iya, paham. Gitu. Jadi ya. Kalau kayak Ntar, ada mau nanya nggak nih? Oh iya, Nih, sorry. Oh lanjut ya udah. Seru soalnya aku kan Kita sharing ya di sini, sharing aja nih, sharing. enggak, otak aku tuh kan kosong, ya kan? Jadi perlu ada asupan yang kayak gini-gini, minimal ada wawasan. Itu tuh. Kalau untuk sering-sering connect sama alpha or korin kita gimana tuh? Bukan sering. Kalau bahasa saya bukan sering. Memang harus kontak, harus libatkan dia. Karena dia adalah kita sebagai makhluk intelektual, sebagai makhluk intelijen, sebagai makhluk kecerdasan. Iya. Menarik Yang selama ini sebenarnya sudah kita gunakan, tapi kita nggak tahu namanya. Kalau tahu namanya baru dia sangat aktif. Kita nggak tahu kodenya apa, kita nggak tahu unsurnya dia apa yang dominan.
Kita nggak tahu kapan jadwalnya dia bisa diperoleh apa enggak. Masalahnya kan itu. Tapi tanpa harus dikasih tahu, hari-hari mereka tuh sudah ngebantu kita. Cuma Iya. kayak gitu untung-untungan. Sayang kan harusnya untung terus kan gitu. Oke. Gitu Pak Para. Berapa persen sebenarnya tanpa sadar, berarti kan secara di bawah sadar gitu ya, di alam bawah sadar kan kita nggak kenal nih sama korinnya kita. Berapa persen manusia itu menggunakan atau dibantu setiap harinya sama si ini, sama si korin ini? Dia dari lahir fungsinya dia kan kecerdasan kita. Artinya ya udah, cuma masalahnya kita nggak bisa program. Berapa persen? Enggak, hari-hari dominan sebenarnya. Cuman kita nggak punya kuasa untuk mensengaja program tertentu. Menundukkan dia. Kok menundukkan? Ya karena bisa aja intelektual kebodohan yang selama ini diasumsi melalui lingkungan diserap sama dia menjadi manusia bodoh. Kita menjadi manusia bodoh karena dia menjadi manusia bodoh kan gitu. Yang harus direprogram, kita nggak tahu gimana reprogram. Oh, nggak tahu namanya, nggak tahu codingnya, nggak tahu kapan waktunya kan gitu. Iya, iya. Nah biasanya ketemu orang-orang mulia, Bisa ketemu orang-orang baik, ya ada pelajarannya. Langsung DM. Untuk nyampe touch the comment-nya, diasahnya gimana Bang? Sebenarnya awalnya bukan diasah, awalnya kenal dulu. Begitu, kenal Cara siapa kenalannya namanya. gimana? Ya dikeluarin datanya. Gitu. Oh, jadi harus berguru gitu kan? Kalau untuk ini ya minimal kalau ke saya keluarin saya keluarin datanya, siapa namanya dia gitu, nama waktu dilahirkan. Dia tuh banyak nama, kalau ditanya sama orang, ada orang jago, dia ngawur-ngawur aja, tapi nama realnya, kalau kita tahu nama realnya, ya udah dia hanya tunduk sama kita. Kalau nama realnya kita kasih tahu temen, keahlian kita bisa diambil, bisa di-download teman-teman. Lo bisa, misalnya nih, misalnya Mayang tahu namanya, Mayang memprogram dia sebuah bentuk kecerdasan tertentu ya, gitu ya. Misalnya kecerdasan finansial gitu ya, ditugasin sehingga secara natural dan percepatan Mayang mempunyai pengetahuan dan hasil finansial luar biasa. Lalu namanya ini Mayang kasih tahu temen, ya temen tinggal, terus temen tahu waktunya, jamnya apa semuanya, tinggal download, dikawinkan, dia suruh belajar, suruh dia belajar ke interkel 2, ya udah apa yang menjadi pengetahuan Mayang menjadi pengetahuan dia. Bisa gitu ya. Berarti benar-benar personal ya. Tapi kan misalnya Bang Ali yang ngebuka gitu kan, maksudnya. Saya kan punya pantangan. Makanya saya bilang kalau dikasih sengaja gitu kan, kalau saya yang mengeluarkan pantangan saya nggak bisa. Kenapa? Kalaupun bisa saya akan izin. Kenapa? Kalau saya melakukan itu enggak, teknologi Kenapa? alam ini punya hukum. Hah? Jadi Ngapain ya? sepertinya bisa semena-mena tapi tidak bisa semena-mena gitu. Oh, Akan berbalik saya punya knowledge akan keserap sama yang saya. misalnya kita tukeran gitu ya. Misalnya gini, misalnya kayak ada beberapa saya punya murid ya, itu ternyata punya pengetahuan, dia aktifin itu, report kan, jadi terus saya izin dong, gitu, saya izin ya, mau belajar itu boleh nggak? Boleh, ya udah, saya minta izin namanya, terus dia perintahin, disebutin sini, perintahin bantu saya, udah, pas di saat nanti action yang saya butuhkan, saya punya kecerdasan apa yang dia punya. Gitu. Kalau dipinjem boleh berarti ya? Jangan, kalau dipinjam mendingan suruh aja perintahin. Kalau ini kan beda gitu kan. Kalau tahu nama kan bisa, kita bisa dia misalnya gini, Mayang punya keahlian karena saya izin, terus Mayang kasih namanya, saya ajarin dia lagi. Coba buka yang ini. Nah, yang ini kan Mayang nggak tahu. Kan gitu. Padahal tapi ini adalah skillnya dia gitu kan ya. Misalnya gini, misalnya Mayang punya keahlian avatar atau korinnya ini jago masak gitu ya, jago masak. Lalu tiba-tiba dipinjam karena saya mau ada kontes atau mau ada itu, saya ajarin, tolong dong pelajarin bentuk masakan yang dari Mesir. Mayang kan nggak tahu sebelumnya. Terus jadi nih karena dia udah ahli gitu kan, saya jadi keahlian. Ya pas waktu dibalik ke Mayang dia nggak tahu. Gitu, tapi saya bisa manfaatin skillnya dia kan gitu. I see. Iya. Oke. Iya sayang, orang hanya pakai itu buat urusan
perjin-jinan, padahal enggak, dia itu makhluk kecerdasan ya, bisa lebih daripada itu jangkauannya.